Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom, senang sekali malam ini saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian melalui perenungan dan PA kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ke 21. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan mari kita menyimak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi pandemi COVID yang berkepanjangan yang kita sama-sama alami sejak tahun 2020 yang lalu, itu membawa banyak sekali dampak yang membuat kita tidak nyaman. Salah satunya adalah muncul yang disebut dengan panic attack. Apa itu panic attack? Panic attack adalah satu serangan perasaan takut atau cemas secara tiba-tiba dan terus-menerus, dengan adanya perasaan bahwa seperti ada datang bahaya dan adanya ketakutan yang berlebih. Nah, apa tanda-tandanya orang yang mengalami panic attack ini? Misalnya, dia merasa sangat takut, dia merasa gelisah luar biasa, dia merasa tegang sekali, badannya bisa gemetaran, dia bisa bahkan sesak nafas, dia bisa kram perut, dia bisa keringat berlebihan. Dia bisa berpikir yang negatif, berpikir yang irasional. Dia bisa bahkan mengalami nyeri dada dan kepalanya bisa pusing. Dan uniknya, saudara-saudara, pengalaman seperti ini bisa berpengaruh kepada kehidupan sosial seseorang. Misalnya dia suka jadi menghindar bertemu dengan orang lain. Dia bisa menarik diri dari lingkungan, dari komunitas sosial. Nah, saudara, panic attack bisa disebabkan karena adanya social distancing atau penjarakan secara sosial karena pandemi yang berkepanjangan. Social distancing ini membuat seseorang merasa sangat kesepian. Dia merasa sangat terisolasi dan merasa sangat bosan sekali. Dan yang sering dilakukan kalau lagi social distancing adalah menonton TV, kemudian dia membaca berita lewat media sosial tanpa disadari dengan non-stop. Dan parahnya lagi, di televisi dan di media sosial itu, isinya adalah kabar buruk demi kabar buruk. Ada kabar tentang kematian demi kematian lagi. Ditambah lagi dengan suara ambulans mungkin yang lewat di depan rumahnya, yang satu hari bisa berkali-kali. Itu bisa membuat orang mengalami panic attack itu. Ditambah lagi berita, saudara-saudara, satu persatu orang yang kita kenal sakit COVID misalnya. Bahkan bukan hanya sakit, tapi sampai meninggal dunia. Bahkan ada orang yang mungkin punya hubungan keluarga dengan kita yang juga sampai meninggal dunia karena COVID-19 itu. Saudara, mungkin ada sebagian dari jemaat kita yang mengalami panic attack. Dalam tingkatannya masing-masing, ada yang mungkin agak berat, mungkin ada yang tidak terlalu berat, atau ada yang sebagian dari kita tidak pernah mengalami panic attack.
Tapi saya yakin setiap manusia, saudara-saudara, cepat atau lambat, bisa mengalami yang namanya perasaan takut. Saudara, waktu saya remaja, khususnya waktu saya SMP atau SMA, saya waktu malam menjelang tidur, seringkali saya punya pikiran-pikiran yang aneh. Ada perasaan takut yang aneh. Seperti ada pertanyaan dalam pikiran saya, aduh kalau saya mati nanti saya pergi kemana ya? Dan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa seringkali, saudara, waktu SMP dan SMA itu. Nah, saudara, setiap manusia bisa mengalami perasaan takut. Dan malam ini kita akan merenungkan tentang perasaan ketakutan yang juga dialami oleh para murid Yesus. Dan kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-16 sampai ke-17 dicatat, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Di mana Yesus? Kita bisa tahu dari ayat yang ke-15, Yesus sedang menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, setelah Yesus berpisah dari murid-muridnya, dikatakan hari sudah mulai malam. Pada waktu murid-murid Yesus berjalan ke danau, naik perahu dan menyeberangi danau Galilea. Hari sudah mulai malam. Mungkin kita berpikir, bukankah berbahaya naik perahu pada waktu hari sudah hampir gelap? Saudara, kalau saya ke pantai Pangandaran misalnya, rasanya saya nggak akan mau naik perahu ke tengah laut di jam misalnya 6 sore misalnya. Itu akan sangat mengerikan buat saya. Tapi kita perlu ingat, saudara, bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu, beberapa dari antara mereka adalah para nelayan yang sangat berpengalaman dengan jam terbang yang sangat tinggi. Mereka bisa berlayar sering kali di tengah malam ke tengah laut. Nah, saudara-saudara, para murid yang sebagian adalah para nelayan yang terlatih, sudah biasa naik perahu pada waktu malam. Nah, mereka naik perahu itu di mana, saudara? Di Danau Galilea. Ini adalah danau yang sangat besar. Saking besarnya danau ini, terjemahan dalam bahasa Inggris bukan Lake of Galilee, tapi Sea of Galilee atau Laut Galilea. Lebar Danau Galilea atau Laut Galilea ini di titik terjauhnya itu 11 kilometer. Dan kedalamannya itu dalam sekali, saudara, sekitar 45 meter dalamnya. Kalau saya sih nggak akan pernah mau ya berenang di tengah-tengah danau yang luas dan dalam seperti itu. Nah, saudara, ayat 18 mencatat, sedang laut bergelora karena angin kencang. Saudara, danau itu sangat luas dan sangat dalam, dikelilingi perbukitan, dan kondisi seperti itu membuat danau ini bisa tiba-tiba diserbu badai dan angin yang menyebabkan ombak yang sangat tinggi. Nah, saudara, para nelayan yang tinggal di daerah itu sudah tahu. Mereka tahu bahwa tiba-tiba bisa datang badai yang dahsyat. Tapi tetap saja, saudara-saudara, terjebak di tengah-tengah badai seperti itu akan sangat-sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Saya yakin pada waktu itu, saudara, di danau itu sudah banyak memakan korban. Ada banyak orang yang tewas tenggelam karena terjebak di dalam badai yang dahsyat, dalam ombak yang tinggi dan dahsyat. Dan badai seperti itulah yang terjadi pada waktu para murid itu dalam perjalanan ke Kapernaum. Nah, saudara, para murid itu masuk ke dalam badai karena taat pada Yesus. Saudara, dalam Injil Markus, waktu Markus mencatat peristiwa yang sama, dia menulis begini, saudara. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Saudara, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Terus sampai di sini mari stop sebentar. Kita melihat ada satu pelajaran berharga di sini. Apa itu?
Saudara, hidup yang taat kepada Tuhan tidak berarti kehidupan itu kebal dari badai. So, saya ulangi sekali lagi. Hidup yang taat kepada Tuhan bukan berarti hidup itu kebal dari badai kehidupan. Seringkali ada banyak orang Kristen mengira kalau dia taat kepada Tuhan, maka hidupnya pasti mulus, pasti selalu sehat, pasti nggak ada masalah. Kalau saya melayani Tuhan, kalau saya melayani jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai guru sekolah minggu, pasti kedepannya baik-baik dan mulus-mulus saja. Banyak orang berpikir begitu. Tapi ternyata kadang-kadang semakin kita taat, semakin besar juga badai yang datang dalam hidup kita. Saudara, inilah pelajaran penting pertama malam ini. Bagaimana kita mengatasi ketakutan dalam hidup kita? Yaitu dengan jangan pernah punya ekspektasi atau pengharapan yang terlalu tinggi. Bahwa kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita rajin beribadah, kalau kita rajin baca Alkitab, maka hidup kita pasti akan diberkati dengan toko yang selalu rame dan deposito yang semakin menumpuk. Saudara, jangan pernah punya ekspektasi seperti itu. Jangan pernah punya ekspektasi atau pengharapan yang terlalu tinggi bahwa kalau kita jadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan, maka semua jemaat tanpa kecuali pasti akan menyukai kita dan menghormati kita. Jangan pernah punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi hamba Tuhan itu katanya yang pernah saya dengar, saudara. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma harus siap ditraktir, tapi juga harus siap ditraktor. Saudara, jangan pernah punya ekspektasi atau pengharapan yang terlalu tinggi bahwa kalau kita rajin memberikan persembahan, kita rajin melayani, maka seharusnya Tuhan membuat hidup kita jadi seperti jalan tol. Mulus, semua masalah hilang, semua penyakit sembuh, semua kesulitan ekonomi hilang. Anak-anak kita pasti pintar-pintar dan sehat-sehat. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang punya ekspektasi dan harapan yang tidak alkitabiah ini. Kemudian waktu jadi ada masalah, mereka jadi marah kepada Tuhan. Dan akhirnya mundur dari pelayanan, mereka bahkan mungkin tidak mau lagi ke gereja. Saudara, inilah pelajaran yang pertama. Untuk mengatasi ketakutan dalam hidup ini, kita perlu punya pemahaman yang benar bahwa hidup yang taat kepada Tuhan tidak kebal dari badai. Saudara-saudara, kemudian mari melihat ayat yang ke-19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Saudara, waktu itu sudah sekitar jam 3 subuh. Di dalam Injil Markus dicatat, saudara ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara ingat, lebar danau itu sekitar 11 kilometer. Dan para murid itu sudah mendayung berjam-jam dari hari menjelang malam itu sampai ke jam 3 pagi kira-kira. Mungkin sekitar 9 jam mereka mendayung. Tapi cuma sejauh 2-3 mil. Sekitar 4-5 kilometer kurang lebih. Kenapa bisa selambat itu? Kemungkinan besar karena ada angin yang cukup kuat dari arah depan mereka. Jadi mereka maju itu sangat-sangat lambat sekali. Terus saya membayangkan para murid waktu itu, ya, udah ada ombak besar, gelap gulita, jam 3 pagi kira-kira. Kemudian mereka sadar bahwa Yesus tidak ada di situ. Yesus tidak ada di perahu mereka. Dan mereka berkata mungkin, wah gawat, wah cilaka ini. Yesus gak ada sama-sama kita. Matilah kita. Coba kalau Yesus ada di sini,
pasti badai ini bisa dia tenangkan. Saudara, murid-murid itu lupa. Mereka mulai lupa bahwa beberapa jam sebelumnya Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Terus sampai di sini mari kita stop sebentar lagi. Ada satu lagi pelajaran berharga, yaitu untuk mengatasi ketakutan kita saat ini. Ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalu. Untuk mengatasi ketakutan kita saat ini, ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara, para murid itu yang dibiarkan sendirian oleh Yesus dan masuk ke dalam badai dan ombak besar, mereka langsung lupa betapa berkuasanya Yesus beberapa jam sebelumnya. Di sini mari kita memeriksa diri kita sendiri. Kita sebagai orang Kristen, apakah waktu kita masuk ke dalam badai dan kegelapan dalam hidup ini, jangan-jangan kita juga lupa bagaimana Tuhan sudah banyak memberkati kita, sudah menolong kita waktu hidup kita belum ada badai yang gelap itu. Inilah pelajaran yang kedua malam ini, supaya kita bisa mengatasi ketakutan kita saat ini. Mari mengingat kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaibnya di masa lalu dalam hidup kita. Mari belajar percaya kepada Tuhan meskipun kita kadang tidak bisa melihat tangannya. Tapi mari percaya hatinya. Mari percaya kasihnya. Saudara, berikutnya. Di ayat yang ke-19 dan 20 dicatat, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesus berkata, "Aku ini." Ini berasal dari kata Yunani, saudara, ego eimi. Nah, kata ego eimi ini juga bisa berarti sang aku adalah aku ada di sini. Atau kalau kita pakai pemahamannya orang-orang di perjanjian lama, maka kata ini bisa berarti begini. Aku, sang Yahweh, ada di sini. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, "Aku yang adalah Allah sedang ada di sini." Terus siapakah Yesus? Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang maha kuasa. Yesus berkata kepada para murid pada waktu itu, "Aku yang adalah Allah sedang ada di sini. Jangan takut." Saudara, di sini mari kita merenungkan lagi pelajaran yang ketiga. Untuk mengatasi ketakutan dalam hidup ini, kita perlu kenal siapa Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita ini. Saudara, dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita terus menyadari bahwa ada pribadi yang maha kuasa itu menyertai hidup kita, maka seharusnya pelan-pelan ketakutan kita itu akan makin lama makin hilang. Digantikan dengan ada damai sejahtera, ada kekuatan, dan semakin bertumbuh rasa percaya, dan ada iman yang semakin kuat. Saudara, mari terus belajar mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang karena kasih-Nya yang begitu besar, dia rela mati untuk jadi tebusan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia maha kuasa, dia maha kasih, dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus adalah pribadi yang bisa berjalan di atas air. Dan pribadi seperti itu pastilah bisa menolong kita dan memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan hidup kita.
Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa setiap manusia bisa mengalami perasaan takut. Tapi untuk bisa mengatasi ketakutan dalam hidup, kita perlu yang pertama, punya pemahaman yang benar bahwa hidup taat kepada Tuhan tidak berarti kebal dari badai hidup. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan yang ketiga, mengenal siapa Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan di dalam setiap ketakutan kami, dalam setiap badai hidup yang kami alami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, PA kita sudah selesai pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.